Salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, saya Ndaru Harjanto. Selama lebih dari 25 tahun mengabdikan diri mendampingi kesehatan para lansia, saya telah menyaksikan sendiri bagaimana fase usia senja ini seringkali menjadi ujian terberat, namun sejatinya bisa menjadi masa paling indah jika kita tahu kuncinya. Di usia kita saat ini, Bapak dan Ibu harus menyadari sepenuhnya bahwa tubuh kita bukan lagi mesin muda yang bisa dipaksa bekerja keras tanpa henti, melainkan sebuah amanah berharga yang kondisinya mulai rapuh dan harus kita jaga dengan kelembutan serta penuh kasih sayang. Kesehatan di masa tua bukanlah sebuah kebetulan atau keberuntungan semata, melainkan hasil dari keputusan-keputusan bijak yang kita ambil setiap hari, termasuk keputusan Bapak Ibu untuk meluangkan waktu menyimak informasi vital yang akan saya sampaikan ini demi kualitas hidup yang jauh lebih baik. Banyak yang beranggapan bahwa menjadi sakit-sakitan adalah hal yang wajar dan pasti terjadi saat menua. Padahal pemikiran pasrah seperti itulah yang justru mempercepat kerusakan organ tubuh kita. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mengubah pola pikir tersebut mulai detik ini. Jadikan kesehatan sebagai kebutuhan mutlak, bukan hanya agar kita panjang umur, tetapi agar kita tetap memiliki kemandirian dan martabat di mata keluarga. Bayangkan betapa nikmatnya masa tua jika kita masih sanggup beribadah dengan khusyuk, berjalan kaki menikmati udara pagi, atau sekedar menimang dan bermain leluasa bersama cucu tercinta tanpa terhalang rasa nyeri sendi atau sesak napas yang menyiksa. Menjaga kesehatan di usia senja adalah bentuk rasa syukur terbaik kita kepada Sang Pencipta, sekaligus hadiah terindah bagi anak-anak kita agar kita bisa menua dengan bahagia tanpa menjadi beban bagi mereka di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, saya akan meluruskan sebuah kesalahpahaman besar yang selama ini justru menjebak banyak pasien saya ke dalam kondisi penyakit yang semakin parah, yaitu tentang anggapan bahwa minyak goreng adalah musuh utama kesehatan lansia. Padahal faktanya, ada satu jenis makanan enak lain yang jauh lebih berbahaya namun sering lolos dari pengawasan kita sehari-hari. Sebelum kita bedah tuntas fakta medisnya sampai ke akar-akarnya agar Bapak Ibu tidak salah langkah lagi dalam mengatur pola makan, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir dengan semangat di sini. Bolehkah saya mengetahui dari kota mana saja Bapak dan Ibu berasal? Silahkan tuliskan kota asal Anda di kolom komentar sekarang juga, sebagai tanda silaturahmi dan bukti keseriusan kita untuk belajar bersama menjemput masa tua yang sehat. Selama bertahun-tahun praktik mendampingi pasien, saya sering melihat Bapak dan Ibu datang dengan wajah cemas dan ketakutan yang berlebihan, seolah-olah setetes minyak goreng di piring makan adalah racun yang seketika mematikan. Kita semua memang sudah terlalu lama didoktrin oleh anggapan umum bahwa segala sesuatu yang digoreng adalah biang keladi tunggal dari kolesterol tinggi, penyumbatan jantung, hingga serangan stroke yang menakutkan itu. Tidak heran jika banyak dari Bapak Ibu di sini yang kemudian mati-matian menghindari gorengan, memaksakan diri memakan masakan rebusan yang hambar, dan merasa bersalah luar biasa hanya karena mencicipi sepotong tahu goreng. Namun, izinkan saya membuka mata Bapak Ibu lebar-lebar hari ini. Ketakutan yang terfokus hanya pada minyak goreng justru seringkali membuat kita lenyah dan buta terhadap bahaya lain yang jauh lebih besar, lebih nyata, dan sedang mengintai tepat di meja makan kita sendiri tanpa kita sadari. Tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa ada satu jenis makanan lain yang justru bekerja layaknya musuh dalam selimut atau pembunuh berdarah dingin di dalam tubuh kita? Makanan ini sesungguhnya jauh lebih berbahaya daripada sekadar minyak goreng, karena ia memiliki wujud yang tidak menakutkan. Rasanya sangat enak, memanjakan lidah, dan seringkali dianggap sebagai makanan pokok atau camilan harian yang seolah-olah tidak berdosa sama sekali. Berbeda dengan minyak yang mungkin membuat kita waspada karena rasa berminyaknya, makanan enak ini merusak pembuluh darah Bapak Ibu secara perlahan, diam-diam, dan tanpa menimbulkan alarm rasa sakit sedikit pun di awal, sehingga kita terus-menerus mengonsumsinya dengan perasaan aman. Ia menyusup masuk ke dalam metabolisme tubuh, mengacak-acak sistem pengaturan energi, dan menciptakan peradangan kronis yang justru menjadi fondasi utama bagi berbagai penyakit berat yang kita takuti selama ini. Ironisnya, saat kita sibuk menyalahkan minyak goreng dan memusuhi pedagang gorengan atas naiknya tekanan darah atau rasa pegal di leher, sang pelaku utama ini justru sering lolos dari pengadilan kesehatan kita sehari-hari dan bahkan terus kita sajikan dengan penuh cinta kepada anak cucu.
Makanan ini memiliki kemampuan manipulatif yang luar biasa untuk menipu tubuh, membuat kita merasa kenyang dan puas sesaat. Padahal di saat yang bersamaan, ia sedang mengeraskan dinding pembuluh darah dan membebani kerja organ vital kita secara brutal. Bapak dan Ibu harus mengetahui kebenaran pahit ini sekarang juga, karena memahami siapa musuh sebenarnya adalah langkah pertama untuk menyelamatkan sisa usia kita dari penderitaan panjang di ruang perawatan rumah sakit. Jadi, bersiaplah untuk mengetahui fakta mengejutkan tentang siapa sebenarnya penjahat yang bersembunyi di balik rasa lezat tersebut. Mari kita luruskan satu fakta medis yang sering kali terabaikan di tengah kepanikan kita menghindari segala sesuatu yang berminyak. Sesungguhnya, tubuh manusia, termasuk tubuh bapak dan ibu yang sudah berusia lanjut, tidak pernah didesain untuk membenci lemak sepenuhnya. Secara fisiologis, tubuh kita justru sangat membutuhkan asupan lemak dalam jumlah yang tepat, sebagai bahan baku utama untuk memproduksi hormon-hormon vital yang menjaga keseimbangan suasana hati dan energi, serta untuk membangun dinding sel-sel baru yang sehat, menggantikan sel yang rusak. Jika kita memangkas habis konsumsi lemak atau minyak hingga 0% karena ketakutan yang berlebihan, yang terjadi justru kulit menjadi kering, fungsi otak menurun, dan sendi-sendi kehilangan pelumas alaminya, membuat kita merasa lebih tua dari usia sebenarnya. Jadi, musuh kita bukanlah keberadaan minyak itu sendiri, melainkan jenis dan cara kita memperlakukannya dalam menu harian. Masalah utamanya seringkali bukan terletak pada minyak itu sendiri sebagai zat tunggal, melainkan pada kendaraan atau pasangan makanan yang Bapak Ibu masukkan ke dalam wajan panas tersebut, yang mengubah sifat minyak dari kawan menjadi lawan yang mematikan. Coba perhatikan kebiasaan kita. Sangat jarang kita meminum minyak goreng begitu saja, bukan? Sebaliknya, kita hampir selalu menggunakan minyak sebagai media untuk mematangkan adonan tepung, lapisan kulit yang renyah, atau balutan karbohidrat lainnya. Disinilah letak bencana kesehatan yang sebenarnya bermula. Ketika minyak panas bertemu dengan adonan tepung atau karbohidrat olahan, terjadi reaksi kimia yang tidak hanya menyerap minyak dalam jumlah berkali-kali lipat lebih banyak seperti spons yang menyerap air, tetapi juga mengubah struktur makanan tersebut menjadi bom waktu bagi metabolisme tubuh kita. Bayangkan saja, sepotong pisang atau tempe yang sehat secara alami, ketika dibalut tepung dan digoreng, seketika berubah wujud menjadi spons minyak yang mengikat lemak jenuh dalam jumlah yang sangat masif dan sulit dicerna. Struktur tepung yang digoreng kering ini bertindak sebagai perangkap yang menahan minyak agar tidak lepas, sehingga ketika Bapak dan Ibu mengunyahnya, Anda tidak hanya memakan karbohidrat kosong, tetapi sekaligus memasukkan paket lemak teroksidasi yang langsung membebani kerja hati dan mengentalkan darah. Inilah alasan mengapa gorengan bertepung jauh lebih berbahaya dibandingkan tumisan atau masakan yang hanya menggunakan minyak sebagai pelengkap. Karena kombinasi maut antara karbohidrat dan minyak panas inilah yang menciptakan peradangan hebat di seluruh sistem pembuluh darah Bapak dan Ibu, tanpa kita sadari sedikit pun saat menikmatinya. Bapak dan Ibu sekalian, sampailah kita pada inti permasalahan yang selama ini tertutup rapat oleh mitos yang beredar di masyarakat. Musuh terbesar kesehatan kita di usia senja sesungguhnya bukanlah minyak goreng yang menggenang di wajan itu, melainkan selimut putih yang seringkali membungkus makanan kesukaan kita, yaitu tepung terigu atau karbohidrat rafinasi. Inilah makanan enak yang saya maksudkan sebelumnya, sang penjahat utama yang sering lolos dari tuduhan karena rasanya yang gurih, teksturnya yang renyah, dan kemampuannya memanjakan lidah kita hingga membuat ketagihan. Tanpa sadar, setiap kali Bapak dan Ibu menikmati gorengan bertepung seperti bakwan, pisang goreng, atau ayam crispy, Anda tidak sedang menikmati protein atau sayuran sehat, melainkan sedang menimbun gula dalam bentuk lain yang jauh lebih jahat karena tepung ini telah kehilangan serat alaminya dan akan langsung berubah menjadi lonjakan gula darah yang ekstrim begitu masuk ke dalam pencernaan. Bahaya yang sesungguhnya terjadi adalah sebuah fenomena biologis mengerikan ketika karbohidrat rafinasi atau tepung ini bertemu dengan suhu panas minyak goreng. Pertemuan dua elemen ini menciptakan sebuah reaksi kimia yang disebut sebagai badai peradangan di dalam tubuh kita. Bayangkan tubuh Bapak Ibu seperti sebuah mesin yang kebingungan. Di satu sisi, ia harus mengurus banjir gula dari tepung yang masuk dengan cepat, dan di sisi lain, ia dibanjiri oleh lemak jenuh dari minyak. Sebuah kombinasi yang tidak alami dan tidak pernah dikenal oleh sistem metabolisme nenek moyang kita. Akibatnya, sistem tubuh menjadi korslet atau kacau balau,
memicu peradangan sistemik yang menyebar dari ujung kaki hingga ke pembuluh darah otak, membuat darah menjadi lebih kental dan dinding pembuluh darah menjadi kaku serta meradang. Kondisi inilah yang menjadi karpet merah bagi datangnya penyakit jantung dan stroke. Yang paling menakutkan dari proses ini adalah sifatnya yang senyap, namun mematikan. Bapak dan Ibu tidak akan langsung merasakan sakit saat memakannya. Justru sebaliknya, sensasi kriuk dan gurih dari tepung gorengan itu memberikan kenikmatan sesaat yang melenakan otak. Namun percayalah, di balik setiap gigitan renyah yang Bapak Ibu nikmati, sedang terjadi proses kerusakan seluler yang masif, di mana kombinasi lemak dan gula tepung tersebut menempel erat pada dinding arteri Anda layaknya kerak yang sulit dibersihkan, mempersempit jalan napas bagi aliran darah Anda hari demi hari. Jadi, mulailah sadar bahwa setiap kali Anda melihat gorengan bertepung, yang Anda lihat bukan sekedar camilan sore teman minum teh, melainkan paket bom waktu yang siap meledakkan kestabilan kesehatan masa tua Anda jika terus-menerus dibiarkan masuk tanpa kendali. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita harus berani menatap kenyataan biologis bahwa tubuh kita di usia senja ini memiliki aturan main yang sangat berbeda dibandingkan saat kita masih muda dan gagah dulu. Jika 30 tahun yang lalu Bapak Ibu bisa menyantap sepiring penuh nasi goreng atau tumpukan bakwan tanpa merasakan keluhan berarti, itu karena mesin pembakaran atau metabolisme tubuh kita masih bekerja secepat kilat membakar habis semua kalori tersebut. Namun hari ini, kondisi mesin itu sudah melambat secara alami. Ibarat kendaraan tua yang antik, tubuh kita tidak bisa lagi dipaksa untuk memproses bahan bakar yang kotor dan berat seperti kombinasi tepung dan minyak ini. Memasukkan makanan tersebut ke dalam tubuh lansia sama saja dengan memaksa mesin tua bekerja di luar batas kemampuannya, yang akibatnya bukan hanya kelelahan biasa, tetapi kerusakan komponen vital yang seringkali tidak bisa diperbaiki lagi. Bahaya terbesar dan paling spesifik bagi kita para lansia saat mengonsumsi tepung yang digoreng adalah lonjakan gula darah yang terjadi dalam sekejap mata atau yang sering disebut sebagai insulin spike, sebuah kondisi yang jauh lebih merusak daripada sekedar lemak minyak itu sendiri. Tepung olahan atau karbohidrat rafinasi ini, begitu masuk ke pencernaan, akan langsung diurai menjadi gula dalam jumlah besar yang membanjiri aliran darah kita, membuat darah yang tadinya encer dan mengalir lancar, seketika berubah menjadi kental dan lengket seperti sirup pekat. Kondisi darah yang mengental secara mendadak ini adalah mimpi buruk bagi jantung tua kita, karena ia dipaksa bekerja 2 hingga 3 kali lipat lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sebuah beban kerja paksa yang seringkali tidak kita sadari sampai akhirnya timbul rasa sesak, berdebar, atau nyeri dada yang datang tiba-tiba. Penting untuk Bapak dan Ibu ingat selamanya. Minyak goreng mungkin memiliki andil dalam menaikkan berat badan, tetapi gula dari tepunglah yang bertindak seperti kertas amplas kasar yang melukai dan merobek dinding pembuluh darah kita dari dalam. Luka-luka mikroskopis akibat gerusan gula inilah yang kemudian menjadi tempat menempelnya kolesterol dan kalsium, membentuk kerak keras atau plak yang perlahan tapi pasti menyumbat aliran kehidupan di tubuh kita. Proses pengerasan pembuluh darah dan penyumbatan ini terjadi jauh lebih cepat dan agresif pada tubuh lansia yang sering mengonsumsi tepung-tepungan dibandingkan mereka yang hanya mengonsumsi lemak biasa, menjadikan kebiasaan makan enak ini sebagai jalan pintas paling efektif menuju stroke dan serangan jantung yang seharusnya bisa kita hindari jika kita bijak dalam memilih apa yang masuk ke mulut kita. Sebelum saya melangkah lebih jauh untuk membagikan kunci rahasia bagaimana cara kita bisa keluar dari jebakan mematikan ini tanpa harus menyiksa diri dengan menahan lapar atau memakan makanan yang tidak berasa, saya ingin menyentuh sisi hati Bapak dan Ibu sebentar. Sebagai praktisi yang telah puluhan tahun mendengar keluh kesah di ruang konsultasi, saya sangat memahami bahwa di balik senyum tegar Bapak Ibu, seringkali tersembunyi rasa sakit yang dipendam sendirian. Entah itu nyeri lutut yang menyiksa saat hendak sholat, rasa berat di tengkuk yang tak kunjung hilang meski sudah dipijat, atau rasa lemas yang tiba-tiba menyerang di sore hari padahal tidak melakukan aktivitas berat. Oleh karena itu, saya mengundang Bapak dan Ibu untuk tidak ragu menuliskan apa keluhan kesehatan yang paling sering dirasakan saat ini di kolom komentar di bawah. Anggaplah kolom komentar tersebut sebagai ruang konsultasi kita bersama, di mana saya bisa membaca dan mencoba memberikan jawaban terbaik berdasarkan pengalaman nyata saya menangani ribuan kasus serupa.
Saya meminta partisipasi ini bukan tanpa alasan, karena seringkali keluhan fisik yang Bapak Ibu rasakan adalah sinyal jeritan tubuh yang mencoba memberitahu adanya kerusakan akibat makanan enak tadi. Namun seringkali kita abaikan atau salah artikan sebagai gejala masuk angin biasa atau faktor umur semata. Banyak pasien saya yang datang dengan kebingungan luar biasa, membawa lembaran hasil laboratorium yang menyatakan angka kolesterol mereka normal atau sedikit tinggi. Namun tubuh mereka terasa sakit semua, sendi kaku, dan tenaga mereka terkuras habis seolah tidak ada daya hidup. Inilah fenomena tipuan metabolisme yang disebabkan oleh kombinasi tepung dan gula yang sedang kita bahas. Makanan ini memiliki kemampuan licik untuk merusak fungsi sel dan memicu peradangan tingkat tinggi yang seringkali belum terdeteksi oleh cek kesehatan standar, membuat kita merasa aman padahal sedang berada di tepi jurang kehancuran kesehatan yang nyata. Maka dari itu, saya mohon dengan sangat kepada Bapak dan Ibu untuk tidak beranjak dan tetap menonton video ini sampai detik terakhir. Karena setelah ini, saya akan membongkar rahasia besar tentang bagaimana sebenarnya mekanisme penipuan ini terjadi di dalam darah Anda dan bagaimana cara membalikkannya dengan strategi sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Informasi yang akan saya sampaikan di bagian akhir nanti adalah potongan puzzle yang hilang yang selama ini membuat usaha diet atau pengobatan Bapak Ibu sia-sia. Jika Bapak Ibu menutup video ini sekarang, Anda akan melewatkan solusi emas yang mungkin menjadi jawaban atas doa-doa Bapak Ibu selama ini untuk kembali sehat dan bugar. Mari kita tuntaskan pemahaman ini, agar Bapak Ibu tidak lagi menjadi korban ketidaktahuan yang merugikan masa tua kita. Bersiaplah, karena fakta berikutnya akan mengubah cara pandang Bapak Ibu terhadap makanan selamanya. Seringkali pasien datang kepada saya dengan wajah penuh tanda tanya dan nada suara yang sedikit frustasi sambil menyodorkan kertas hasil laboratorium mereka, seolah tidak percaya dengan angka merah yang tertera di sana. Mereka mengeluh, "Pandaru, ini pasti ada yang salah dengan alatnya. Saya sudah berbulan-bulan puasa makan gorengan, tidak menyentuh santan, dan hanya makan rebusan hambar. Tapi kenapa angka trigliserida atau lemak darah saya justru melonjak tinggi sekali?" Pertanyaan ini adalah jeritan kebingungan yang sangat wajar dan sering saya temui. Karena selama ini kita memang telah diajarkan secara keliru bahwa lemak di dalam darah pasti berasal langsung dari lemak yang kita makan. Padahal, fakta medis yang sebenarnya jauh lebih mengejutkan. Tingginya kadar lemak jahat dalam darah Bapak dan Ibu seringkali bukan disebabkan oleh sate kambing atau sop buntut yang hanya sesekali dimakan, melainkan oleh musuh dalam selimut yang kita bahas tadi, yaitu makanan enak berbahan dasar tepung dan gula yang Bapak Ibu konsumsi dengan rutin setiap pagi dan sore hari. Mari saya jelaskan mekanisme pabrik tubuh kita yang canggih, namun bisa menjadi bumerang jika kita tidak memahaminya. Organ hati atau liver kita berfungsi layaknya manajer gudang yang sangat efisien dalam mengelola energi yang masuk. Ketika Bapak dan Ibu mengonsumsi roti manis, bakmi, bubur ayam, atau teh manis, tubuh akan seketika kebanjiran energi dalam bentuk gula yang jumlahnya jauh melebihi kebutuhan aktivitas fisik kita di masa pensiun ini. Karena gula tersebut tidak terpakai untuk bergerak atau bekerja keras, hati yang cerdas tidak akan membuangnya percuma, melainkan langsung mengubah kelebihan gula tersebut menjadi cadangan energi padat berbentuk lemak yang kita kenal sebagai trigliserida. Jadi secara harfiah, roti lembut dan gula yang Bapak Ibu nikmati itu diubah oleh tubuh sendiri menjadi lemak darah. Inilah jawaban mengapa seseorang bisa memiliki lemak darah setinggi langit meskipun ia tidak pernah makan jeroan atau kulit ayam sekalipun. Karena sumber lemaknya justru diproduksi secara internal dari tumpukan karbohidrat olahan yang masuk berlebihan. Bahaya paling fatal dari jenis lemak trigliserida hasil konversi gula ini adalah sifat fisiknya yang sangat jahat dibandingkan lemak biasa. Ia memiliki struktur yang kecil, padat, dan sangat lengket menyerupai lem perekat di dalam aliran darah kita. Jika kolesterol biasa mungkin masih bisa mengalir, trigliserida yang tinggi ini akan membuat darah Bapak Ibu menjadi kental seperti lumpur, memaksa jantung memompa dengan sangat berat, dan yang paling mengerikan, ia sangat mudah menyusup dan menempel menjadi kerak keras di dinding pembuluh darah jantung maupun otak. Inilah arsitek sesungguhnya di balik serangan jantung mendadak dan stroke penyumbatan yang sering menimpa lansia yang tampak sehat, namun gemar memakan karbohidrat tinggi. Jadi mulai sekarang, jika Bapak Ibu menginginkan hasil laboratorium yang bersih dan napas yang lega, berhentilah memusuhi lemak alami secara membabi buta, dan mulailah berperang melawan gula serta tepung yang selama ini menyamar sebagai kawan akrab yang manis di meja makan Anda.
Bapak dan Ibu yang saya muliakan, setelah kita sama-sama memahami betapa besarnya bahaya yang mengintai di balik kenikmatan sesaat gula dan tepung, kini tibalah saatnya bagi kita untuk mengambil langkah berani demi menyelamatkan sisa usia kita. Mulai besok pagi, saat matahari terbit, saya menantang Bapak dan Ibu untuk melakukan satu perubahan radikal namun sangat krusial. Berhentilah total mengonsumsi segala jenis minuman manis dan pangkaslah porsi nasi putih atau roti tawar Anda hingga setengah dari biasanya. Saya tahu ini terdengar berat bagi lidah kita yang sudah terbiasa dimanjakan rasa manis. Tetapi percayalah, gula cair dalam teh manis, kopi sachet, atau sirup adalah racun yang paling cepat merusak karena ia langsung menyerap ke dalam darah tanpa perlu dicerna. Pemaksa pankreas dan ginjal tua kita bekerja lembur dalam kondisi darurat setiap hari. Ingatlah prinsip ini baik-baik. Tubuh kita di usia senja tidak lagi membutuhkan tumpukan energi dari nasi yang menggunung. Setiap suapan nasi berlebih yang Bapak Ibu paksakan masuk adalah beban berat tambahan yang harus dipikul dengan susah payah oleh jantung yang sudah lelah berdetak selama puluhan tahun. Lantas, jika nasi dikurangi, apa yang harus kita makan agar perut tidak keroncongan dan tubuh tidak lemas gemetaran? Jawabannya ada pada kekayaan alam yang sering kita lupakan. Gantilah sumber tenaga tersebut dengan karbohidrat kompleks yang jauh lebih ramah bagi usus lansia, seperti ubi jala rebus, jagung, beras merah, atau oat. Makanan-makanan deso ini memiliki keunggulan luar biasa dibandingkan nasi putih, yaitu mereka melepaskan tenaga secara perlahan-lahan dan bertahap seperti aliran air yang tenang, bukan seperti banjir bandang yang menjebol tanggul pertahanan tubuh. Dengan beralih ke sumber makanan yang kaya serat ini, Bapak dan Ibu tidak akan lagi merasakan serangan kantuk yang berat setelah makan siang atau rasa lapar yang cepat datang kembali. Karena gula darah Anda akan terjaga stabil sepanjang hari, memberikan ketenangan dan menjaga pikiran tetap jernih dari kepikunan dini. Percayalah pada pengalaman saya mendampingi ribuan pasien selama ini, langkah sederhana mengganti isi piring makan ini adalah terapi paling instan dan paling murah untuk mengistirahatkan organ dalam Bapak Ibu yang sudah bekerja keras tanpa henti seumur hidup. Begitu Bapak Ibu berhenti membombardir tubuh dengan serbuan gula dan tepung, ginjal Anda akan seketika merasa lega karena beban penyaringannya berkurang drastis, dan jantung Anda akan berterima kasih karena darah yang harus dipompanya menjadi jauh lebih ringan dan encer, tidak lagi kental seperti lumpur. Dampak positif ini bukan janji kosong, melainkan respon biologis yang bisa langsung Bapak Ibu rasakan perbedaannya dalam hitungan hari saja. Badan akan terasa jauh lebih enteng saat bangun tidur, nyeri-nyeri sendi yang membandel akan perlahan mereda, dan kualitas tidur malam pun akan membaik secara signifikan, membawa Bapak Ibu kembali pada kenikmatan hidup sehat yang sebenarnya. Saya sangat mengerti bahwa kita semua adalah manusia biasa yang memiliki keinginan untuk menikmati hidup, dan saya tidak akan munafik dengan melarang Bapak dan Ibu untuk sama sekali tidak menyentuh makanan enak seumur hidup, karena itu adalah target yang tidak realistis dan justru menyiksa batin. Namun, sebagai praktisi kesehatan yang peduli, saya ingin mengajarkan sebuah seni perang di meja makan. Jika Bapak dan Ibu terpaksa atau ingin sekali menyantap makanan yang agak berminyak atau bertepung di sebuah acara keluarga, jangan biarkan makanan jahat itu masuk ke dalam perut yang kosong tanpa pengawalan ketat. Strategi cerdas yang wajib Bapak Ibu terapkan mulai hari ini adalah membangun benteng pertahanan terlebih dahulu di dalam lambung dengan memakan serat kasar dari sayuran hijau dalam jumlah yang minimal sepiring kecil penuh sebelum suapan nasi atau lauk gorengan pertama menyentuh lidah Anda. Mengapa strategi mendahulukan sayur ini sangat krusial bagi keselamatan pembuluh darah lansia? Bayangkan serat dari sayuran seperti bayam, brokoli, atau selada yang Bapak Ibu makan itu bekerja layaknya sebuah jaring raksasa atau spons penyerap di dalam usus kita. Ketika serat ini masuk lebih dulu, ia akan melapisi dinding usus dan membentuk anyaman pelindung yang siap menangkap musuh. Sehingga, ketika gula dari nasi atau lemak dari gorengan masuk belakangan, mereka tidak akan bisa langsung lari bebas menembus dinding usus menuju aliran darah. Serat tersebut akan mengikat sebagian lemak jahat dan menahan laju penyerapan gula agar terjadi secara perlahan-lahan, mencegah terjadinya ledakan gula darah mendadak yang merusak organ. Seolah-olah ada polisi tidur yang memaksa gula dan lemak tersebut untuk berjalan pelan dan antre dengan tertib. Jadi, jadikanlah sayuran hijau bukan sekedar hiasan pinggir piring atau pelengkap yang sering disisihkan, melainkan sebagai tiket masuk atau syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum Bapak Ibu boleh menikmati hidangan utama. Biasakan diri untuk berpikir,
Saya tidak boleh menyentuh nasi atau daging ini sebelum sayuran saya habis. Karena disiplin urutan makan inilah yang akan menjadi penyelamat ginjal dan jantung Bapak Ibu dari beban kerja yang berlebihan. Dengan trik sederhana mengubah urutan makan ini, Bapak dan Ibu tetap bisa sesekali menikmati kelezatan kuliner tanpa harus membayar mahal dengan lonjakan kolesterol atau gula darah yang mengerikan keesokan harinya. Ini adalah jalan tengah paling bijaksana untuk menikmati masa tua yang bahagia namun tetap terkendali dan aman. Bapak dan Ibu yang saya cintai, sebagai penutup perjumpaan kita kali ini, saya ingin mengetuk pintu hati Bapak Ibu untuk merenungkan satu hal yang sangat mendalam. Janganlah sampai lidah yang dimanjakan oleh rasa enak sesaat justru menjadi pencuri yang merenggut kebahagiaan masa tua kita yang seharusnya indah. Sungguh sebuah tragedi yang sering saya saksikan. Ketika seseorang bekerja keras membanting tulang seumur hidup untuk mengumpulkan bekal pensiun, namun di ujung usianya, semua hasil jerih payah itu habis tak bersisa hanya untuk menebus biaya rumah sakit akibat penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Ingatlah bahwa kenikmatan gorengan atau manisnya gula hanya bertahan beberapa detik di lidah, namun kerusakan yang ditimbulkannya pada jantung, ginjal, dan otak bisa menyisakan penderitaan bertahun-tahun yang membuat kita hanya bisa terbaring tak berdaya menatap langit-langit kamar, kehilangan momen berharga bersama anak cucu yang kita sayangi. Masa depan kesehatan Bapak dan Ibu tidak ditentukan oleh nasib buruk atau faktor keturunan semata, melainkan ada sepenuhnya di dalam genggaman tangan dan keputusan Bapak Ibu sendiri, tepat di hari ini, di jam ini, dan di piring makan berikutnya. Tubuh kita adalah ciptaan yang sangat pemaaf. Jika mulai hari ini Bapak Ibu berkomitmen untuk berhenti meracuninya dengan gula dan tepung, serta mulai memberinya nutrisi yang benar, ia akan segera memulai proses penyembuhan diri yang menakjubkan, memberikan Bapak Ibu kesempatan kedua untuk merasakan tubuh yang bugar dan napas yang lega. Jangan menunggu sampai vonis dokter jatuh atau sampai tubuh memberikan sinyal mogok total. Mulailah menyayangi diri sendiri sekarang juga dengan menolak makanan yang merusak dan memilih makanan yang menghidupkan. Karena sehat itu bukan sekedar tidak sakit, tetapi kemampuan untuk menikmati sisa usia dengan mandiri dan penuh tenaga. Saya, Daru Harjanto, akan selalu setia mendampingi Bapak dan Ibu dalam perjalanan menuju hidup yang lebih berkualitas ini. Karena bagi saya, tidak ada keberhasilan yang lebih tinggi selain melihat para lansia bisa tersenyum lebar menikmati hari tuanya tanpa digerogoti penyakit. Mari kita berjanji pada diri sendiri untuk menua dengan sehat, kuat, dan bermartabat. Agar keberadaan kita menjadi sumber kebahagiaan dan bukan menjadi beban bagi orang-orang yang kita cintai. Sampai jumpa di video penjelasan berikutnya dengan rahasia kesehatan lain yang tak kalah pentingnya. Tetaplah semangat, tetaplah sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua.